Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقوله تعالى أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, terutama nikmat iman dan Islam, serta nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga pada siang hari ini kita dapat kembali melaksanakan suatu kewajiban yang telah disyariatkan oleh Allah Ta'ala, yaitu melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Dan marilah kita senantiasa untuk terus meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benar takwa, sebagaimana Allah telah berfirman dalam surah Ali Imran. Allah Ta'ala berfirman: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kita sebagai umat Islam diwajibkan di antaranya yaitu mengimani tentang kebenaran Al-Quran, mengimani bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi sekalian umat manusia. Sebagaimana firman Allah Ta'ala: Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya inilah Al-Quran yang menunjukkan jalan yang paling lurus. Maka dari itu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita wajib untuk beriman kepada Al-Quran. Kita diperintahkan untuk membacanya, untuk mentadabburinya, serta mengamalkannya di dalam segi kehidupan kita sehari-hari. Maka dari itu, di antaranya Allah Ta'ala
mengkisahkan di dalam Al-Qur'anul Karim umat-umat terdahulu sebagai pembelajaran bagi kita sekalian. Baik kisah tersebut mungkin diantaranya menurut akal pikiran manusia merupakan sesuatu yang tidak mungkin, sebagaimana dikisahkan Ibunda Maryam. Beliau mengandung Nabi Isa alaihissalam tanpa seorang ayah. Di dalam kehidupan nyata, hal tersebut mungkin terlihat sebagai hal yang tidak mungkin. Tetapi karena Al-Quran yang telah mengkisahkan, maka wajib bagi kita untuk mengimaninya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Begitu pula di dalam Al-Quran ada sebuah surah yang dinamakan dengan surah Luqman, surah ke-31. Dan di dalam surah tersebut Allah Ta'ala mengkisahkan tatkala Luqmanul Hakim memberikan nasihat-nasihatnya kepada anaknya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Sebelumnya, siapakah Luqmanul Hakim? Ternyata Luqmanul Hakim adalah seseorang yang memiliki kebangsaan kulit hitam, di mana Luqmanul Hakim dilahirkan di sebuah daerah yang bernama Nubah. Daerah tersebut sekarang masuk ke wilayah Sudan. Tetapi jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di dalam kisah perjalanan beliau, sebagaimana dikisahkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir di dalam Qasasul Anbiya, beliau mengkisahkan suatu ketika Luqmanul Hakim ditangkap dan dijadikan sebagai budak. Dan suatu ketika Luqmanul Hakim pernah diperintah oleh tuannya, "Wahai Luqman, tolong sembelihkan aku domba. Kemudian tolong pilihkan aku organ tubuh dari domba tersebut sebagai organ tubuh yang terbaik, dan carikan pula organ tubuh yang paling buruk." Kemudian Luqmanul Hakim menuruti perintah tuannya, maka ia menyembelih seekor domba. Kemudian dia membawa organ yang paling baik dan paling buruk kepada tuannya. Maka tuannya bertanya, "Wahai Luqman, mengapa kamu membawakan saya hati? Wahai Luqman, mengapa kamu membawakan dua bagian ini?" Maka dari itu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Luqmanul Hakim membawakan hati dan lidah kepada tuannya. Maka jawabannya adalah karena sesungguhnya dua organ ini, yaitu hati dan lidah, adalah organ yang paling bergantung kepada jiwa pemiliknya. Apabila jiwa pemiliknya adalah jiwa yang baik, jiwa yang khauf kepada Allah, maka hati dan lidah akan menjadi bagian yang paling baik. Begitu pula sebaliknya, jika pemilik hati dan lidah tersebut memiliki jiwa yang kotor, maka organ tersebut menjadi organ yang paling buruk. Maka dari itu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Luqmanul Hakim akhirnya dibebaskan oleh tuannya dan menjadi seorang hakim, dikarenakan Allah Ta'ala memberinya kecerdasan serta kebijaksanaan, sehingga dia diangkat menjadi hakim di negerinya dan terkenal di masanya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lalu kemudian Allah Ta'ala mengistimewakan beliau hingga ada satu surah dinamakan surah Luqman. Di dalamnya, yaitu di ayat yang ke-13 hingga ke-19, Allah Ta'ala mengkisahkan nasihat-nasihat Luqmanul Hakim, yaitu yang pertama tentang larangan syirik kepada Allah. Lalu yang kedua
tentang birrul walidain, tentang berbakti kepada kedua orang tua. Lalu tentang kesabaran. Kemudian Luqmanul Hakim memberikan nasihat kepada anaknya tentang pentingnya mendirikan sholat, berbuat yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Kemudian yang terakhir, Luqmanul Hakim menasihatkan kepada anaknya supaya memiliki jiwa akhlakul karimah yang baik, yaitu diantaranya tidak menjadi orang yang takabbur, orang yang sombong. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, marilah kita sejenak mentadabburi surah Luqman ayat yang ke-18 dan 19. Allah Ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa la tusa'ir khaddaka lin-nasi wa la tamshi fil ardi maraha, innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, wa qasid fi mashyika waghdud min sautik, inna ankaral aswati la sautul hamir. Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Dan sederhanakanlah kamu dalam berjalan, dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Maka dari itu, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ayat tersebut bisa kita ambil pelajaran bahwa sifat sombong adalah sifat yang tercela, sifat yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, Luqmanul Hakim memberikan pelajaran kepada kita sekalian bahwasannya janganlah kita sekali-kali memiliki sifat angkuh dan sombong, membanggakan diri, atau kita menjadi orang-orang yang tatkala berjalan, tatkala bersuara tidak semestinya. Maka dari itu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sesungguhnya kita adalah hamba yang sangat bergantung kepada Allah. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Fatir, ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah, wahai sekalian manusia, sesungguhnya kamu itu fakir di hadapan Allah. Wallahu huwal ghaniyul hamid, sesungguhnya Allah adalah zat yang maha terpuji lagi maha kaya. Wallahu huwal ghaniyul hamid, sesungguhnya Allah adalah zat yang maha kaya lagi maha terpuji. Dan di dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, wala tamshi fil ardi marha, innaka la takhriqal arda wa la tablughal jibala tula. Dan janganlah kamu berjalan di atas muka bumi ini dengan sombong dan angkuh. Sesungguhnya kamu tidak akan bisa menembus bumi dan menjulang setinggi gunung. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, begitu pula pesan Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sebuah hadis beliau bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarrah min kibr. Qala rajulun innar rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanatan. Qala innallaha jamilun yuhibbul jamal. Al-kibru batrul haqq wa ghamtun nas. Tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya ada kesombongan walau sebesar biji sawi. Ada seseorang bertanya, lalu bagaimana dengan orang yang suka memakai pakaian yang bagus, suka memakai sandal yang bagus? Maka Nabi SAW menjawab, sesungguhnya Allah itu indah dan mencintai keindahan. Kesombongan yaitu menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Dari hadis tersebut, poin yang pertama yang bisa kita ambil yaitu sombong bisa menghalangi kita dari masuk ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan walau sebesar biji dzarrah, walaupun sangat kecil. Maka dari itu kita sangat perlu untuk mengkoreksi diri kita dan memohon kepada Allah supaya terhindar dari sifat al-kibr. Lalu kemudian, sombong itu bukan berarti seseorang yang memakai pakaian yang bagus, bukan. Seseorang yang memiliki kendaraan mewah, bukan. Atau seseorang yang memiliki rumah megah,
Juga bukan. Kecuali apabila seseorang memakai sesuatu yang bagus, kemudian di dalam hatinya dia berkata, orang lain tidak akan bisa seperti saya. Itu beda lagi urusannya. Itu termasuk kibir. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Bahkan tatkala kita sholat di dalam masjid, hendaknya kita memakai pakaian yang bagus. Khudhu zinatakum inda kulli masjid. Pakailah perhiasanmu tatkala masuk masjid. Bukan sebaliknya. Terkadang kita sebaliknya, kita sholat menghadap Allah memakai pakaian yang seadanya. Tetapi tatkala kita menghadap atasan kita, kita sangat memperhatikan penampilan kita. Ini adalah sesuatu keterbalikan. Maka dari itu, al-kibr, menurut al-kibr dalam sabda Nabi SAW, yaitu batarul haq wa ghamtun nas, yaitu menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Sebagaimana contohnya mereka orang-orang Yahudi. Mereka sesungguhnya sangat menunggu kedatangan Nabi akhir zaman. Tetapi tatkala Rasulullah SAW telah diutus, sebagian mereka enggan untuk mempercayainya, enggan untuk beriman kepada Nabi SAW. Dikarenakan Nabi Muhammad SAW bukanlah keturunan Bani Israel, bukan keturunan Nabi Ibrahim lewat anaknya Nabi Ishak, tetapi keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Mereka tidak mau, dan mereka menolak kebenaran. Pada sesungguhnya mereka tahu tentang kebenaran ajaran kita, ajaran Islam yang mulia. Kemudian merendahkan orang lain. Maka dari itu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Islam mengajarkan kita supaya untuk senantiasa tawadu, senantiasa untuk merendahkan hati kita kepada siapapun. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita ke jalan yang benar hingga akhir hayat kita. Wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. قال الله عز وجل في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وقوله تعالى أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويقاضي الحاجات اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر